Ya, dari materi yang kita mau pelajari hari ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan Quick Response Codes atau QR Codes yang ada di secara global dan kemudian bagaimana sih penerapan yang ada di Indonesia ya. Namun sebelum itu saya mau memberitahukan informasi terkait dengan penggunaan UVC ya. Saya rasa semua mahasiswa sudah menggunakan UVC ya. Dan di sini kalau saya lihat dari siapa saja yang mengakses, terlihat bahwa memang beberapa mahasiswa cukup lama tidak mengakses UVC. Nah, yang menarik di sini adalah mahasiswa yang join dari program Kampus Merdeka di sini ada yang sudah mulai masuk ke UVC, sudah mengakses UVC, artinya sudah mulai mencoba melihat seperti apa sih isinya UVC. Ya, ada Rizka Angelina Putri, dan juga Imroatus ya yang sudah belajar untuk kira-kira di UVC itu isinya seperti apa. Mungkin sudah dapat informasi ya sebelumnya dari pihak koordinator kampus. Kemudian untuk mahasiswa internasional kita, Dayen dan Norlin juga sudah akses 2 hari yang lalu ya. Oke. Kemudian untuk materi kita di dalam UVC ini sudah saya input semuanya. Jadi di sini kalau kita lihat per sesi gitu ya, sesi yang pertama dari mulai 13 Maret sudah saya masukkan di sini. Kemudian di sini ada video, sebetulnya video yang dibuat di sebelumnya ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi di sini intinya seperti untuk summary untuk kalian bisa belajar pribadi selain dari rekaman kelas yang saya berikan di grup ya. Ini adalah rencana pembelajaran semester atau rencana perkuliahan kita. Kemudian ada materi perkuliahan selama 1 semester dalam satu folder di sini. Jadi silahkan di-download sendiri ya, download dulu untuk materi 1 semester. Kemudian untuk sesi-sesi yang lainnya di sesi yang kedua di sini saya buatkan tanggalnya sekalian supaya mempermudah ya. Sesi kedua kita di tanggal 20 Maret kemarin, kemudian 27 Maret kemarin itu sesi yang ketiga mengenai payment gateways. Dan hari ini kita masuk di sesi 4, 3 April terkait dengan QR code. Sebetulnya sudah ada juga materi perkuliahan yang dibuatkan di semester-semester sebelumnya. Dan hari ini juga ada video rekaman untuk perkuliahan kita sendiri. Kemudian di sini akan ada tugas kembali, ya tugas yang ada di sesi 4 ini yaitu mengenai digital payment dan QR codes. Jadi saya jelaskan dulu, setelah minggu lalu kita belajar mengenai digital payment, kemudian minggu ini kita belajar mengenai QR codes, ya. Mahasiswa diminta untuk mempelajari 2 materi tersebut, kemudian membuat sebuah analisis. Ya. Analisis ini dibuatkan per individu dan disajikan dengan hasil pengamatan dan perkembangan yang ada di Indonesia. Ya. Wajib ya menyertakan contoh-contoh perkembangan transaksinya. Ya. Maaf ini saya ada kesalahan sedikit. Ini 9 April 2023 ya. 2023 ya. Nanti saya edit. Artinya waktu kalian adalah 1 minggu ya, 1 minggu dari sini. Kemudian untuk diselesaikan tugasnya dan disubmit di UVC. Ya, submitnya di UVC ya, bukan melalui link yang kemarin. Oke. Saya rasa itu untuk materi dari visi ya. Kemudian untuk setiap sesi di sini sudah ada tanggalnya sesuai dengan kalender perkuliahan kalian ya. Tanggal 10 April, 17 April, kemudian dari 17 April ini kita lompat ke 8 Mei ya karena ada libur Lebaran di situ. Kemudian setelah 8 Mei kita ada ujian tengah semester, masuk kembali di pertemuan 8-nya itu ada di 29 Mei. Jadi di bulan Mei itu hanya ada 2 kali kuliah, yaitu di awal bulan dan di akhir bulan. Di tengah-tengahnya ada UTS. Ya. Kemudian masuk lagi sesi 9 ada di 5 Juni, 12 Juni, 19 Juni, 26 Juni, kemudian masuk ke Juli sampai ke UAS. Ya, jadi ini nanti sambil berjalan akan diberikan informasi tambahan terkait dengan materi perkuliahan. Paling tidak sampai hari ini ya sudah ada instruksinya, ya instruksinya di dalam UVC. Apakah cukup jelas mengenai informasi terkait dengan UVC? Atau masih ada yang bingung?
Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, oke. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya akan coba masuk ke materi kita yang akan kita pakai untuk sesi kita hari ini, yaitu bagaimana perkembangan dari yang namanya Quick Response Code, atau lebih sering disebut dengan nama QR Codes kalau di Indonesia. Nah, apa sih pentingnya QR Codes ini? Sekarang ini sudah banyak sekali untuk aplikasi terkait dengan pembelanjaan maupun terkait dengan konektivitas. Nah, QR Codes adalah bentuk yang sederhana dan paling mudah kita gunakan untuk mentransformasikan sebuah data saat ini ya. Sehingga oleh karena itu QR Codes cukup banyak atau cukup ramai digunakan dan membuat beberapa kemudahan ya di dalam aplikasi atau dalam penggunaan aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Nah, QR codes di Indonesia ini erat kaitannya dengan digital payment. Kalau minggu lalu kita bicara mengenai payment gateway atau garba pembayaran digitalnya. Nah, pembayaran secara digital itu biasanya menggunakan mekanisme scan. Scan-nya itu bisa berupa barcode kalau dulu, dan sekarang dibuat lebih simpel dengan nama QR code. Ya. Ada sistem yang memudahkan untuk melakukan pembacaan atas data-data transaksi, baik itu jenis transaksinya, kemudian tanggal, tahun, dan berbagai macam informasi yang muncul dari transaksi tersebut. Oke. Apakah layar saya full screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Kita akan berbicara mengenai bagaimana QR codes bisa mendorong perkembangan digital payment dan mewujudkan namanya inklusi keuangan yang semakin membaik di Indonesia. Oke. Sebelumnya, kalau kita bicara mengenai QR codes ya, QR codes itu kalau kita bayangkan itu dia seperti prasarana. Jadi dia bukan alat utamanya. Jadi kalau kalian bercocok tanam, ya ibaratnya seperti bunga gitu kan, harus dikasih air dan pupuk supaya bisa berkembang. Nah, sama dengan area keuangan. Kita ibaratkan area keuangan atau industri keuangan kita itu seperti bunga yang harus terus-menerus disiram dengan berbagai macam transaksi supaya tumbuh dan menjadi inklusi yang paling baik gitu ya. Nah, transaksi tersebut bagaimana caranya? Bisa menggunakan yang namanya QR codes. Dan saat ini sudah sangat familiar dan sangat lazim sekali berbagai macam pembelanjaan ya yang menggunakan penanda berupa barcode, QR code untuk transaksi yang tidak perlu kita repot-repot melakukan pencantuman atau pendataan secara manual. Nah, kondisi ini semakin bertambah ya ketika aplikasi tersebut bisa masuk atau dirubah ke dalam transformasi di dalam ponsel kita atau mobile kita ya, mobile communication kita. Baik itu untuk pembayaran ataukah itu untuk pembelian ya. Jadi bisa dua mode ya, pembayaran maupun untuk pembelian. Dan ini semakin membuat kemudahan-kemudahan transaksi yang membuat makin tumbuh subur atau makin berkembang dari industri keuangan yang dimiliki di Indonesia. Nah, lalu seperti apa sih awal mulanya? Kenapa QR code bisa dipakai gitu ya? Kalau kalian bisa melihat sejarahnya gitu kan, QR code itu tidak semata-mata muncul ya. Pada awalnya itu dibuatnya dalam bentuk barcode. Kalau kalian pernah lihatnya seperti ini, yang kalian sering lihat di pasta gigi itu masih banyak tuh barcode gitu ya. Itu dibuatnya di tahun 70-an ya, tahun 1970 oleh perusahaan IBM. Mereka menyebutnya itu adalah UPC atau Universal Personal Computer Symbol. Jadi barcodes ini digunakan oleh mereka di bidang teknologi informasi untuk membantu input data. Jadi bukan dengan fungsi yang sekarang ya, cuma mempermudah ketika input data nggak usah melihat secara manual, menghitung secara manual. Akan tetapi posisi atau bentuk dari barcode ini
pada waktu berjalan yang tadinya dianggap cukup membantu ya lama-lama kelamaan dianggap agak ribet karena banyak menunya dan kemudian panjang gitu. Nah, di tahun 94 mereka menemukan yang namanya perubahan bentuk dari barcode tersebut yang dinamakan Denso Wave ya. Denso Wave ini yang mendasari seringnya disebut dengan nama QR code atau Quick Response Code ya. Jadi kalau kalian sebenarnya itu QRIS sebenarnya itu kurang tepat ya. Yang betul adalah Quick Response Codes atau QR codes ya. Oke, tahun 94 ini dikembangkan pertama kali dan ternyata diterima oleh pasar ya. Setelah diterima baik oleh pasar, 3 tahun kemudian ini diproduksi secara besar-besaran menjadi sistem yang terotomatisasi di dalam dunia industri kita. Enggak cuma barang ya, transaksi keuangan sudah mulai masuk di sana tahun 97, kemudian telekomunikasi belum, tapi sekitar tahun 2000-an ini baru sudah masuk ya. Nah, sekitar tahun 2000 memang munculnya mereka tersertifikasi ya secara internasional, yaitu mendapatkan ISO, sehingga untuk kita transfer data dari telekomunikasi gitu ya, itu sudah bisa menggunakan QR code. Maaf ya. Oke. Nah, setelah tahun 2000 berkembang mendapatkan ISO, 4 tahun kemudian QR code itu mengalami perubahan yang sangat cepat. Jadi penggunaan transaksi menggunakan QR code itu meningkat sangat tinggi. Oleh karena itu, di tahun 2004 muncul ide untuk menyempurnakan QR code tersebut menjadi model yang lebih sederhana. Sederhana artinya di sini lebih kecil atau lebih mudah untuk dicetak dan juga tidak banyak makan space seperti barcode ataupun QR code yang lama. Nah, dari situ mereka terus berkembang. Di tahun 2008 muncul yang namanya small footprints, jadi nggak harus kotak sekalipun ya. Jadi bentuknya ada yang macam-macam, ada yang lingkaran sekarang, ada yang bentuk nama juga bisa, ada yang bentuk logo juga bisa gitu kan. Dan kemudian frame dari QR sendiri pun mulai didesain menjadi lebih variatif itu di tahun 2014. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk ilustrasi, bisa dalam bentuk foto, dan sampai sekarang bahkan mobile payment pun bisa menggunakan QR codes yang enggak harus kaku ya, kotak seperti ini. Nah, ini adalah perkembangan yang terjadi dan makin ke sini makin simple, makin sederhana sehingga makin mudah untuk digunakan dan diakses kapanpun oleh para konsumen. Ini yang menyebabkan QR code menjadi berkembang sangat pesat di era sekarang ini, khususnya era digital. Nah, bagaimana terkait dengan model pembayarannya? Apakah menggunakan QR code itu menjadi lebih sederhana? Tidak. Seperti tadi saya bilang, QR code itu adalah sarananya saja. Jadi sistemnya akan tetap sama. Siklusnya adalah ada konektivitas antara bank sentral, kalau di kita namanya Bank Indonesia, kemudian pengoperasian uang cash, kemudian cabang dari bank, dan juga konsumen. Nah, fungsi dari masing-masing rantai konsumen ini sudah dijelaskan dan tidak akan banyak berubah. Ya. Bank ini sebagai pusat untuk manufacturing, jadi pusat pencetakan uang, quality control, circulation, dan sebagainya. Kemudian untuk operasional kas, ya, biasanya bagian industri keuangan itu akan menggunakan cash management system atau ATM. Ya. Kemudian untuk cabang-cabang misalkan perbankan atau misalnya industri jasa keuangan yang lain, dia akan menggunakan model deposit, cash handling, atau masih menggunakan sistem teller. Ya. Bahkan ada juga yang sudah menggunakan teller digital, nggak harus dengan manusia. Sehingga konsumen atau kita sendiri itu cukup dengan cash handlingnya saja. Bagaimana kita mengelola uang kas yang kita miliki. Nah, siklus ini selalu dikaitkan dengan yang namanya four party system atau four party payment models. Apa yang dimaksud dengan four party payment model? Jadi ada 4 entitas yang selalu terkait di sini.
Yang pertama adalah consumer atau kita, ya, pembeli gitu ya, atau pengguna jasanya. Yang kedua ada merchant, di mana merchant adalah representasi dari toko, store, ataupun gerai apapun yang menjual atau mentransaksikan barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga ada acquirer atau perbankan. Biasanya dalam bentuk modus perbankan, ya, bank atau lembaga keuangan penjamin lainnya. Sedangkan yang satu lagi adalah issuer. Issuer ini adalah penerbit dari kartu, ya. Bisa kartu kredit, bisa kartu debit, karena penerbit kartu tidak harus berafiliasi dengan perbankan. Ya, tidak harus. Kalau yang kita lihat misalkan kartu debit BCA misalnya gitu. Oh, berarti dengan bank BCA atau flash BCA harus dengan BCA. Betul, tapi sebetulnya issuer tersebut tidak harus dari perbankan, ya. Bisa lepas dari perbankan tetapi nanti bisa dijaminkan dengan model-model yang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kartu kereta api, kartu komuter, ya. Kartu komuter itu menunjukkan bahwa issuer card-nya tidak hanya terbatas di satu bank saja, dia bisa berbagai macam bank. Kalau kayak Flash, e-money, ya, kemudian Tap Cash itu kan terkoneksi hanya dengan bank penyedia layanan tersebut. Nah, semua itu dikelola dengan yang namanya payment network, ya, atau jaringan pembayaran digital. Nah, hubungan dari empat entitas ini ada dalam dua mekanisme, mekanisme tertutup dan mekanisme terbuka. Ya. Apa yang dimaksud dengan mekanisme tertutup? Yaitu konektivitas antara si issuer dengan acquirer, penerbit kartu dengan perbankan itu sangat strict, sangat kaku. Ya. Sehingga konsumen hanya bisa melakukan transaksi atau melakukan perjanjian transaksi langsung dengan merchant, ya, langsung dengan toko. Jadi hubungannya konsumen dengan toko, toko dengan konsumen. Sekalipun kita pembayarannya menggunakan kartu, menggunakan debit dan sebagainya, bank tidak akan nanya ke toko, bank juga nggak akan berhubungan dengan konsumen. Itu namanya closed loop payment system. Ini sistem yang kaku gitu ya. Tetapi lebih terjamin, artinya kalau nggak ada uangnya, si konsumen juga nggak bisa lakukan transaksi. Kalau sekarang kan kita sistemnya menggunakan yang sebaliknya, yaitu open loop system. Jadi saling terkoneksi dari empat entitas tadi. Ada konsumen bisa berkoneksi langsung dengan issuer, merchant bisa koneksi langsung dengan acquirer atau banknya. Contohnya apa? Yang paling gampang adalah yang namanya pay later. Mau itu GoPay later, OVO Pay later gitu kan. Sekalipun kalian nggak punya dana di acquirer, nggak punya dana di bank, uangnya udah tipis nih, tapi pengen belanja gitu kan. Ya udah kita pakai sistem pay later. Hubungannya konsumen itu dengan issuer card-nya. Issuer dari sistemnya itu. Misalnya kita pakai GoPay gitu, pakai GoPay later. Berarti kita keluar uang dulu, bayarnya di bulan depan. Artinya apa? Di acquirer, di banknya kita sudah nggak punya dana gitu. Tetapi kita dikasih apa ya namanya, reserve dari si penerbit kartunya untuk bisa bertransaksi maksimal berapa. Nah itu sudah dalam mekanisme yang terbuka atau sering kita sebut dengan nama open loop payment system. Nah, kalau kondisinya seperti ini, pembelian barang, kemudian melakukan transaksi itu menjadi sangat mudah atau lebih mudah, tetapi memang risikonya juga tinggi ya. Karena ada risiko gagal bayar yang muncul dari konsumen kepada issuer. Ya. Bukan issuer ke perbankannya bukan, tapi konsumen dengan issuer. Ya. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi di sisi lain, model open loop payment system ini akan membuat yang namanya inklusi keuangan digital itu menjadi semakin tumbuh dan berkembang. Ya karena tidak ada batasan-batasan tadi yang kaku, yang sifatnya harus punya dana baru bisa transaksi. Sehingga yang namanya transaksi penjualan itu akan sangat berkembang di model yang seperti ini, di open loop payment system. Sampai di sini jelas perbedaan open loop dan closed loop, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Sudah tahu ya bedanya open loop dengan closed loop gitu ya. Kalau sudah tahu perbedaan antara open loop dan closed loop, mekanisme kita nggak akan jauh-jauh dari empat entitas ini. Ya. Tetapi ada banyak model-model payment system atau sistem pembayaran yang saat ini berlaku. Ya. Yang pertama, yang berbeda dari open loop dan closed loop itu adalah model ini, full payment. Ya.
Jadi si konsumen itu hanya berhubungan dengan card-nya saja atau issuer-nya saja. Kemudian merchant yang akan melakukan transaksi dengan si pemberi card-nya. Jadi konsumen nggak bisa lihat langsung barangnya. Dia cuma lihat aplikasinya aja, di situ jual apa gitu ya. Contoh kalau kalian pakai apa ya, misalnya pakai Tokopedia gitu ya. Kalian lihat di aplikasinya dia gitu. Kemudian barangnya apakah langsung dari merchantnya? Enggak, itu hubungannya antara si Tokopedia dengan merchantnya. Kalau ada stoknya ya langsung gitu. Kalau enggak ada ya nanti akan diinformasikan. Pembayarannya pun sama. Kalian bayarnya cuma ke Tokopedia, enggak ke tokonya gitu ya. Hanya ke Tokopedia-nya, ke aplikasinya, ke issuer-nya. Sehingga transaksi itu berhubungan murni antara issuer dengan si konsumen. Tahu-tahu barang nyampe, segala proses penjualan itu di-tackle di bawahnya issuer. Itu namanya pool payment, ya, sistem pembayaran yang pertama. Kemudian kebalikan dari pool payment adalah push payment. Nah, push payment di sini ada model remittance atau notification yang muncul dari merchant. Jadi si issuer bisa melakukan model pembayaran cicilan kepada si merchant. Entah apakah itu dengan persetujuan konsumen atau tidak, itu murni konektivitasnya antara si merchant, si toko dengan si issuer card-nya. Ya. Biasanya konsumen yang meminta mau request berapa kali bayar, ya 3 kali bayar, 6 kali bayar. Nanti issuer akan mengajukan ke merchant. Dan kalau disetujui, itu urusannya adalah consumer betul hanya dengan issuer saja, tetapi masalah notifikasi dan sebagainya itu langsung kepada merchantnya. Jadi mereka bertransaksi tetapi menggunakan agennya si issuer itu. Itu namanya push payment. Beda kalau yang full payment tadi tidak ada model yang seperti itu. Nah, kalau pembayaran dengan kartu bagaimana? Ya sama seperti yang kita ketahui sepanjang hari gitu ya. Kalian lakukan transaksi dulu, bayar pakai kartunya, mau langsung debit bisa atau mau cicil pakai kredit juga bisa. Jadi transaksi dulu, bayarnya nanti ya, sesuai dengan tanggal penagihan. Nah, itu hubungannya apa? Konsumen akan bayar kepada penerbit kartu sesuai dengan tanggal tagihan. Jadi enggak belanja, besok langsung bayar, enggak begitu ya. Tetapi ada temponya, ada waktunya. Dan kemudian kalau kalian nggak bisa bayar di tanggal yang ditentukan, mau minta apa namanya perubahan jadwal lagi juga bisa. Tapi itu hubungannya antara konsumen dengan issuer. Sekalipun barang sudah sampai ya ke konsumen, jadi merchantnya nggak ada hubungannya apa-apa lagi dengan konsumennya. Pembayaran sudah langsung dikasih pasti dari banknya atau issuernya, tetapi untuk urusan cicilannya itu antara konsumen dengan issuer card-nya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya langsung bertanya atau lewat chat. Gitu. Kemudian, nah ini ada data yang sedikit membuat kita berhati-hati. Card payment ini sudah dalam kondisi yang warning ya, bahaya. Kenapa? Karena pertumbuhannya sangat tinggi dan ini juga membuat indikasi fraud yang sangat besar. Karena beberapa penggunaan kartu kredit tidak menggunakan sesuai dengan porsinya atau tidak menggunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi sudah habis batasnya mereka menggunakan kartu kredit jenis yang lain. Jadi yang tagihan sebelumnya belum dibayar, dia backup pakai tagihan yang lain atau tutup tagihannya dengan kartu kredit yang lain. Jadi modelnya seperti itu terus gitu. Sekalipun ini faktanya baru ada di Amerika, tetapi kondisi ini akan kelihatan secara global sama nanti. Bahkan di Indonesia pun orang boleh punya kartu kredit lebih dari satu atau lebih dari dua. Gitu. Itu kan agak berisiko ya, karena kalau yang satu digunakan transaksi, yang satunya lagi biasanya digunakan untuk menutup transaksi yang sudah ada. Ya. Jarang sekali ada yang cukup bijak menggunakan ini untuk A, ini untuk B, jarang sekali gitu. Sehingga ini menjadi kasus atau masalah yang perlu menjadi perhatian serius di seluruh dunia. Nah, itu tadi dengan sistem pembayaran yang menggunakan issuer card-nya. Nah, kalau dengan mobile wallet bagaimana? Atau dompet digital bagaimana? Sebetulnya sama, tetap kita menggunakan 4 entitas tadi ya. Ada konsumen, ada merchant atau tokonya, ada acquirer atau banknya, yang satu lagi adalah issuer. Nah, issuer ini digantikan dengan penyedia jasa layanan teknologi yang mengeluarkan mobile wallet, misalnya Dana, OVO, GoPay, dan sebagainya. Ya. Jadi tetap dengan basis yang sama dan semua terkoneksi di dalam yang namanya payment network.
atau jaringan pembayaran digital. Oke, dari sini sudah kelihatan bahwa pola itu tidak akan berubah ya. Pola teknologi itu akan sama. Yang berbeda adalah para pemain di dalamnya ya. Ada konsumen, mungkin ada konsumen yang berani menggunakan full system, ada yang menggunakan push system ya. Tetapi sistem dari penjualannya atau payment network-nya bisa dengan open loop atau closed loop. Yang pasti adalah semua pihak itu muncul di sana. Kalau menggunakan pembayaran internet bagaimana Pak? Atau pakai USSD? Sama juga. Jadi koneksi antara konsumen dengan merchant, dengan bank maupun issuer-nya itu dihubungkan melalui satelit ya. Dan kemudian dia terjadi transaksi melalui dunia digital. Jadi nggak harus ketemu dan lihat barangnya, nggak harus datang langsung kepada banknya, tetapi bisa semua transaksi dilakukan secara online menggunakan data-data yang dimiliki di dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau pada saat pembayaran, QR code buktinya untuk apa? Ada dua mekanisme ya. Yang pertama adalah konsumen yang present QR code-nya. Jadi si konsumen pembeli nunjukin QR code-nya. Contohnya apa? Kalau kalian mau bayar pakai GoPay atau pakai OVO. QR code kalian itu yang dikasih ke kasirnya, kemudian di-scan. Nanti pembayarannya akan langsung dipotong dari situ. Itu namanya consumer present QR codes. Ya. Beda dengan sebaliknya, merchant present QR codes. Jadi, sebentar ya. Oke. Yang model kedua adalah merchant present QR codes. Misalnya contoh kalian belanja di hypermart ya, mau menggunakan model pembayaran scan QR gitu ya. Mau pakai OVO ke, mau pakai apapun nggak masalah. Jadi merchant-nya itu mengeluarkan QR kemudian kita scan. Bisa dari EDC khusus atau dari EDC perbankan. Sekarang kan udah bisa ya. EDC BCA udah bisa keluarin QR code, EDC BTN, kemudian DNI udah bisa keluarin QR code-nya. Jadi dari QR tersebut kita scan, nanti pembayaran kita akan langsung terreduksi dari transaksi tersebut. Itu bedanya antara yang satu tadi adalah konsumen yang menunjukkan QR code-nya, kemudian yang kedua adalah tokonya atau merchant-nya yang menunjukkan QR code untuk pembayaran. Nah, dari model yang dijelaskan tadi, baik open loop, closed loop, maupun berbagai macam payment model yang ada, sebetulnya kita cuma bisa menemukan dua tipe data. Ya. Yang pertama adalah koneksi antara konsumen dengan merchant langsung, dan yang kedua adalah koneksi antara issuer dengan acquirer, bank dengan penyedia jasa. Jadi ini membedakan, yang satu adalah proses pemilihan data atau encoding data, dan yang satu adalah proses pembayaran datanya. Ya, jadi modelnya sama, tetapi karena koneksinya berbeda, ya, yang satu dia hanya encode saja, yang kedua dia memproses pembayaran. Oleh karena itu kita harus pisahkan. Maaf ya. Oke. Dari dua data tersebut, maka nanti akan dibuat berbagai macam koneksi tadi. Ada pool payment, push payment, dan kemudian mobile wallet, dan sebagainya. Tetapi dipisahkan hubungannya antara konsumen dengan merchant, kemudian issuer dengan acquirer-nya. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah sebetulnya kode dari QR code sendiri atau simbol dari QR code itu punya beberapa makna. Nah, ini yang mungkin nggak banyak kalian ketahui karena kalian tidak di bidang IT. Contohnya apa? Kalau kalian lihat untuk yang simbol kotak itu cuma ada tiga sebetulnya di tiga sudut aja, dan itu menunjukkan posisi atau orientasi dari transaksi yang ada, yang warna merah ini. Pasti ada di pojok-pojok tiga ini aja, yang di sini nggak ada. Ya. Kemudian untuk informasinya, formatnya itu ada di QR code yang warna kuning. Kemudian waktu transaksi itu di warna biru, ya, dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya ada mekanismenya, tetapi kan
Kalau dia dicetak sangat kecil, mungkin mata kita nggak bisa lihat. Tapi sistem komputer itu bisa baca kondisinya atau melihat dari eh, nilai atau informasi transaksi yang muncul dari penyediaan QR tersebut. Oke. Itu tadi terkait dengan masalah perkembangan QR code secara global. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Ya, kita bisa melihat bagaimana payment landscape yang muncul di Indonesia. Kita sebut minggu lalu kita sebutkan dengan nama National Payment Gateway atau Garba Pembayaran Nasional (GPN) gitu ya, atau Garba Pembayaran Digital, sama aja ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya National Payment Gateway itu apa? Dia adalah network-nya, data network untuk melakukan transaksi yang menghubungkan 4 entitas tadi, konsumen, merchant, acquirer atau bank, dan juga issuer dari kartunya. Nah, mereka semua itu dihubungkan dalam garba pembayaran nasional, sehingga mereka saling punya koneksi untuk menjamin kerahasiaan data ya, dan juga menjamin transaksi tersebut aman. Nah, inklusi keuangan di Indonesia sendiri sebetulnya dimulai di sekitar tahun 2017. Titik awalnya adalah ketika pada saat itu, 2017, jumlah populasi anak usia yang kita anggap mendekati dewasa ya, adult education itu sudah mencapai 189 juta. Dengan 49% pasti sudah punya tabungan. Entah itu tabungannya untuk pendidikan, untuk aktivitas, terserah ya, pokoknya sudah punya tabungan. Ya. Kemudian yang resmi, yang formal saving itu ada 22% dari transaksi tersebut. Oke. Kemudian ada juga yang sudah melakukan peminjaman atau formal borrowing, ya, pinjaman online atau pinjaman perbankan. Itu sekitar 18%. Nah, ini menunjukkan bahwa pergerakan dari inklusi keuangan di Indonesia menjadi semakin tinggi. Ya. Ada juga yang sudah menggunakan digital payment dari 2017, sekitar 35%. Belum banyak, nggak kayak sekarang ya. Hampir semua handphone kalian, kalau kalian cek, pasti punya aplikasi entah itu GoPay ataupun OVO atau Dana. Salah satu itu pasti punya untuk melakukan pembayaran digital. Bahkan semua area tempat kalian beli makanan, minuman, ataupun area untuk kalian beli tiket, entertainment, dan sebagainya, semua sudah menggunakan QR code. Ya. Jadi nggak harus pakai debit lagi. Nah, di situ sekarang kalau kita lihat survei ulang gitu ya, mungkin hampir 100%. Karena hampir semua HP kita itu sudah menggunakan QR code. Sudah ada mekanisme itu. Apalagi kemarin yang aplikasi Peduli Lindungi kan sudah mewajibkan HP punya alat scanner. Jadi menurut saya ini sekarang sudah mendekati 100%. Kemudian pada tahun tersebut 2017 yang menggunakan mobile money account itu baru sekitar 3% aja. Mobile money account itu artinya yang naruh uangnya di saldo GoPay, saldo OVO, saldo Dana itu baru sedikit. Tetap lebih percaya pada uang sendiri. Tapi kalau sekarang mungkin ada yang kasih berapa ratus ribu, berapa juta, langsung taruh aja di GoPay-nya, nanti tinggal scan seperti itu. Atau yang OVO juga bisa. Sekarang dibikin budget gitu. Jadi inilah yang membuat inklusi keuangan di tempat kita itu menjadi cukup berkembang. Nah, selain itu, kalau kalian lihat perkembangan dari pengguna smartphone di Indonesia juga terus meningkat. Ya. Dari tahun ke tahun, peningkatannya cukup banyak, dan mungkin kalau kita boleh bilang gitu ya, inilah yang menyebabkan transaksi digital juga makin tinggi. Karena transaksi digital bisa digunakan atau diakses menggunakan yang namanya smartphone. Semakin banyak penggunanya, maka otomatis semakin banyak juga transaksi yang sangat mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu di Indonesia ada 3 skenario yang bisa membuat perubahan terkait dengan inklusi keuangan digital. Nah, skenarionya apa saja? Ya. Yang pertama adalah terkait dengan payment system tadi. Ya. Apakah mereka mau open loop ataupun closed loop? Ya. Open loop itu yang seperti unregulated, ya, seperti ini, yang di paling kiri. Nah, ini merupakan mekanisme yang paling terbuka dan menyebabkan
memberikan dampak inklusi keuangan bertumbuh dengan baik di Indonesia. Di sisi sebaliknya, ada yang closed loop yang paling ini ya, regulated ya. Apakah regulate-nya setengah atau sebagian atau full gitu ya. Jadi ini akan menentukan perkembangannya seperti apa. Fully regulated atau tightly regulated, memang industri keuangan digital akan menjadi semakin aman. Tetapi banyak orang yang nggak mau investasi juga karena terlalu kaku. Ya. Kecuali pengembalian dananya memang sudah besar semua. Sedangkan untuk yang setengah-setengah atau moderately regulated, ini yang banyak juga dipakai di negara-negara. Ada aturan, tapi aturan tersebut bisa berlaku fleksibel kalau ada kasus-kasus tertentu. Ya. Nah, Indonesia mungkin gitu ya menggunakan namanya moderate regulated karena beberapa aturan ada yang dilanggar, ada yang tidak, jadi ambigu gitu ya, nggak bisa dibilang fully regulated atau justru unregulated itu nggak bisa karena kita punya aturan tetap sekalipun diberlakukannya kurang begitu keras gitu ya untuk aturan tersebut. Oke, itu materi yang perlu saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan QR codes dan juga bagaimana perkembangan dari yang namanya dana digital. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan materi kita hari ini? Ada? Oke, Pak, ya. kalau kartu kreditnya Wid. diblokir gitu, dia kalau bayar cicilnya gimana, Pak? Kartu kreditnya diblokir. Iya, Maksudnya gimana? Pelunasannya? iya pelunasannya. Setahu saya kan dia tetap ya dengan nomor yang lama. Jadi kartu kredit itu ketika kalian melakukan transaksi, terus kemudian melakukan installment gitu ya, 3 kali bayar. Nah, pada saat pembayaran kedua, sekalipun sudah diblokir kartunya karena mungkin out of date atau apa gitu ya, tetap kalian bisa bayar, tetap bisa. Karena kan sistemnya online. Yang nggak bisa adalah melakukan transaksi yang nggak bisa ya, transaksinya nggak bisa. Tetapi kalau untuk pembayaran pelunasan seharusnya masih bisa. Berarti Sejauh yang saya tahu eh, sih begitu. pelunasannya masih jalan berarti ya, Pak ya? Iya harus dong. Kalau pelunasan harus bisa jalan. Yang nggak bisa adalah kalau mau transaksi, misalkan mau beli lagi atau mau bayar lagi itu nggak bisa. Oke. Kasih ya, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan Ana. Bisa tolong di itu nggak, Pak? Ya, share screen tadi bisa tolong munculin lagi nggak? Yang mana share screen-nya? Yang tadi kayak ada dana-dana yang payment-payment itu, Pak. Ada kayak tengah-tengah itu kayak data flow terus sistem flow ya, Pak. Oh iya iya. Oke. Kok nggak muncul ya? Yang mana yang open loop, close loop atau yang mana, Anas? Yang paling efisien tadi aku yang tadi, Pak. Yang terakhir? Ini ya, Pak. Yang di Indonesia ya? Bentar. Iya. Yang ini? Iya, Pak, itu kan national payment gateway ya, Pak. Kalau misalnya nih dari sistemnya ini tuh misalnya kayak ada masalah gitu, Pak, itu akan berdampak ke empat pihak tersebut kan, Pak. Terus ada nggak sih, Pak, backup-nya untuk kayak ketika masalah itu terjadi gitu, Pak? Misalkan dari pusatnya kan kayak ini kan pusatnya itu kan saling terhubung kan. Kalau misalnya nanti di national payment ini ada terjadi permasalahan, terus akan ada pertanggungjawabannya dari si national payment ini atau kayak gimana ya, Pak?
Terus kalau ada backup-an itu, caranya itu kayak gimana? Oke, saya tangkap pertanyaannya. Jadi kalau National Payment Gateway ini bermasalah, bagaimana data yang terkait dengan 4 entitas ini gitu ya? Pertanyaan yang menarik. Iya, Pak. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya konsumen dengan merchant, kemudian bank dan issuer, mereka pasti sudah punya pool data sendiri-sendiri. Mereka punya database merchant, siapa yang beli ke mereka. Kemudian siapa yang berhutang ke mereka dari bank. Merchant juga sama, acquirer juga sama bank. Siapa yang punya hutang ke mereka, merchant siapa aja, issuer card-nya apa saja. Nah, payment gateway itu hanya jembatannya saja. Jembatannya untuk mengkomunikasikan transaksi yang terjadi dari 4 entitas ini. Nah, kalau misalnya jembatannya yang rusak gitu ya ibaratnya, jalannya yang rusak, maka data akan tetap aman karena masing-masing punya pool data. Yang menyulitkan adalah kemarin lewatnya mana. Jadi misalkan nggak bisa bayar pakai payment gateway, bayarnya langsung ke bank misalnya gitu cicilannya. Jadi tetap nggak ada masalah, data mah tetap ada, tersimpan dengan baik, hanya mungkin nggak bisa pakai aplikasinya. Misalnya nih kalian pakai cicilan gitu ya, menggunakan GoPay Later atau OVO Pay Later. Nah, ketika OVO dan GoPay mengalami gangguan gitu kan, kalian bayarnya nggak bisa langsung ke OVO dan GoPay. Bayarnya ke bank yang ditunjuk oleh OVO dan GoPay untuk melakukan analisis atas transaksi tersebut. Jadi misalnya GoPay dengan CIMB Niaga gitu, berarti kalian bayarnya langsung ke CIMB Niaga. Sekalipun kalian nggak punya account, minggu lalu kan saya udah bahas, kalau nggak punya account biasanya mereka otomatis dibikinkan virtual account gitu. Jadi National Payment Gateway itu adalah jembatannya saja, sarananya saja. Kalau dia rusak ya tetap bisa jalan, tetapi konektivitasnya langsung, konsumen langsung ke bank atau konsumen langsung ke issuer card, jadi tanpa melalui si payment gateway itu. Kalau selama ini kan adanya si payment gateway itu mempermudah transaksi aja, supaya cukup satu pintu ke sini itu bisa kemana aja. Tapi kalau pintunya rusak, ya kita harus cari pintu lain yang misalkan ada 3 pintu lain yang harus kita masukin, ya kita lewat situ. Gitu, Anas. Oh, kalau misalnya kayak misalnya tadi Bapak bilang kayak OVO masih ini. Nah, misalnya si OVO-nya ini, saya terjadi permasalahan dari OVO ini. Akan ada kayak pertanggungjawaban yang bisa dilakukan gitu nggak? Kalau misalnya terjadi kayak kesalahan dari pihak tersebut. Nah, pasti dia akan merugikan salah satu pihak ya. Pasti ada ada. seperti itu atau kayak Kan kita ada yang namanya lembaga penjamin simpanan LPS ya. Itu yang menangani kalau ada masalah-masalah terkait dengan aliran dana yang tidak lancar, entah itu dari konsumen atau dari issuer atau dari perbankan. Selain itu, kalau dari sisi konsumen, kalau merasa dirugikan, kan ada yang namanya perlindungan konsumen. Jadi semuanya tetap bisa diatasi, baik dari sisi konsumennya maupun dari sisi penyedia layanan atau penyedia dananya. Semuanya sudah dijaminkan. Makanya di pertemuan pertama saya selalu bilang dan selalu notifikasi bahwa kalau punya transaksi dengan fintech, lakukan atau misalnya lakukan kesepakatan hanya dengan fintech yang sudah terdaftar di Bank Indonesia, diawasi Bank Indonesia maupun diatur oleh otoritas jasa keuangan. Karena itu semua sudah pasti dijamin dibandingkan dengan yang kayak model pinjol yang nggak jelas gitu ya, yang orang pribadi atau mungkin transaksi pembayaran dengan orang pribadi itu akan lebih susah deteksinya dibandingkan dengan yang seperti ini. Apakah cukup jelas, Anas? berarti maksudnya kalau dia selalu kayak mengalami trouble gitu, nanti dia bisa mempengaruhi citra dia sebagai penyedia jasa layanan. Iya, betul. Dan ingat ya, setiap yang namanya transaksi digital itu kan ada yang namanya credit scoring, ada peringkatnya. Mereka nggak akan mau dong dapat peringkat buruk. Jadi mereka akan terus memperbarui akses, kemudian inovasi-inovasi aktivitasnya ya, akses yang bisa dilakukan. Makanya kalian selalu lihat kan GoPay, OVO itu selalu melakukan update ya.
Contohnya gitu. Dana juga sama. Hampir semua fintech itu selalu melakukan update untuk mempermudah akses dan semakin banyak konsumen yang menggunakan dia. Gitu. Oke, pertanyaan yang menarik. Ada lagi dari yang lain? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya share sekali lagi terkait dengan UVC ya. UVC sudah saya set ya. Dan untuk sesi kita hari ini 3 April di sini ada tugasnya. Tugasnya apa? Mahasiswa akan belajar ulang atau melihat ulang bagaimana sih terkait dengan materi digital payment dan QR codes yang kita bahas hari ini. Dan silakan buat analisis pengamatan kalian bagaimana QR itu bisa berkembang di Indonesia. Dan tolong wajib ya di sini ya menyertakan contoh terkait dengan perkembangan transaksi digital. Saya kasih waktu untuk pengumpulan tugasnya, nanti bisa langsung diklik di UVC ya. Sekitar 1 minggu atau H-1 sebelum kuliah itu sudah dikumpulin. Kuliah kita kan tanggal 10 ya, di sesi 5 tanggal 10, jadi tanggal 9 malam maksimal jam 23.59 gitu ya. Silahkan disubmit. Jadi sebelum tanggal 10 ya. Ini paling akhir tanggal 9 akhir. Jadi silakan submit, kemudian nanti hasilnya akan terkumpul semua di UVC. Jadi kita nggak pakai yang menu yang kemarin, tapi menu yang ini ya. Kemarin kan pakai Google Form, sekarang kita pakai UVC. Oke. Itu mengenai tugas. Ada yang mau ditanyakan dari materi dan tugas? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri perkuliahan kita malam hari ini, silahkan diketikkan kehadiran kalian di chat room, ya, ketik hadir gitu, atau datang, atau apa, terserah ya. Pokoknya ada record di situ. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi di sesi perkuliahan berikutnya, tanggal 10 ya, minggu depan. Ya, minggu depan.